Hello engineers, selamat datang kembali di channel Engineer World True. Kali ini kita akan sama-sama belajar lagi untuk memodelkan pondasi telapak beserta pembesiannya. Nah, pada Tekla Structures, untuk pondasi telapak itu diidentitaskan sebagai footing. Oke, jika teman-teman perhatikan dalam toolbar berikut, di sini ada berbagai macam toolbar, steel, concrete, rebar, edit, view, dan lain sebagainya. Kita klik concrete. Nah, pada concrete di sini sudah tersedia berbagai macam jenis komponen. Yang salah satunya adalah pad footing. Untuk membuat pad footing, klik footing, lalu kita posisikan ke titik yang akan kita tuju. Dalam hal ini saya akan menempatkan pad footing pada grid A3 ya. Lalu interrupt. Nah, di sini pad footingnya sudah tercipta. Untuk melihat properties dari pad footing tersebut, kita klik, kemudian di sini sudah muncul properties dari pad footing itu sendiri. Nah, pada profile terdapat ukuran pad footing yang sudah kita buat. Nah, ini bisa diubah kawan-kawan sesuai dengan kebutuhan yang kita kehendaki. Di sini sudah diberikan ukuran 1200 mili kali 1200 mili atau 1,2 meter dikalikan 1,2 meter. Nah, coba kita rubah ya. 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, jangan lupa kita modify. Nah, identitas selanjutnya adalah silahkan perhatikan position. Nah, di sini ada top, ada bottom. Top yang dimaksud di sini adalah elevasi permukaan atas dari pad footing itu sendiri terhadap elevasi 0.0. Nah, jika di sini identitasnya adalah 0.0, berarti permukaan atas dari pad footing itu sejajar dengan elevasi 0.00. Kemudian untuk bottom di sini diberikan identitas minus 750 mili atau sekitar 75 cm. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa permukaan bawah dari pad footing itu berada di elevasi minus 75 cm. Nah, dari identitas top dan bottom kita bisa mengetahui berapa tinggi dari pad footing yang sudah kita buat. Untuk mengatur tinggi pad footing di sini bisa diatur dari top maupun bottom itu sendiri. Jika kita menghendaki bahwa permukaan pad footing kita itu berada di atas elevasi 0.0, maka tinggal kita tambahkan saja, contohnya seperti ini, 250, modify. Nah, otomatis ketinggian dari pad footing kita akan menjadi 1 meter, yang dimana 25 cm nya itu ada di atas elevasi 0.0 dan 75 cm berada di bawah elevasi 0.0. Nah, supaya tidak bingung, elevasi 0.0 ini bisa kita andaikan sebagai elevasi muka tanah asli. Dalam hal ini kita coba modelkan terlebih dahulu bahwa pad footing kita untuk permukaan atasnya berada pada muka tanah asli yaitu 0, kemudian dengan tinggi 50 cm yang berada di bawah
elevasi 0.0 sehingga minus 500, lalu modify. Nah, jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Jika kita tinjau dari view 3 dimensi, maka akan jauh lebih terlihat, lebih jelas. Oke, selanjutnya untuk pembesian dari pad footing atau pondasi telapak. Dalam Tekla Structure sendiri sudah menyediakan pembesian standar untuk pad footing. Nah, bagaimana cara untuk mengaplikasikan pembesiannya? Nah, yang pertama, kalau cara cepat berdasarkan standar Tekla Structures, kita klik objek yang akan kita berikan tulangan, kemudian di pojok kanan terdapat toolbar yang bernama Applications and Components. Kita klik. Nah, lalu di bagian search kita cari pembesian berdasarkan kata kunci objek yang akan diberikan pembesian. Nah, dalam hal ini namanya kita coba pakai foot. Nah, foot. Secara otomatis maka akan muncul pembesian untuk masing-masing komponen. Nah, yang biasa digunakan di sini adalah pad footing reinforcement dalam kurung 77. Oke, untuk cara cepat menemukan pembesian yang kita butuhkan, sebenarnya bisa kita ketik langsung berdasarkan kodenya sendiri. Nah, namun untuk kode-kode ini akan mudah kita hafalkan atau secara tidak langsung akan menjadi di luar kepala ketika kita sudah sering menggunakannya. Nah, kita coba searching ya berdasarkan kode angkanya. Langsung di sini 77. Nah, maka akan langsung muncul setiap komponen sambungan pembesian dengan kode 77. Dalam hal ini kita membutuhkan pembesian untuk pad footing. Caranya adalah kita klik pad footing itu, lalu seperti biasa di pojok kiri sudah ada perintah atau arahan yang harus dilakukan, pick object. Kita pick objeknya, maka dia langsung akan teraplikasi pembesiannya seperti ini. Mudah sekali ya. Oke, untuk mengatur view komponen kita bisa menggunakan Ctrl plus 1, Ctrl plus 2, Ctrl plus 3, dan Ctrl plus 4. Nah, kita coba masing-masing ya. Kita akan coba Ctrl plus 1. Nah, Ctrl plus 1 memungkinkan kita untuk menampilkan tulangan yang ada di dalam komponen. Dengan Ctrl plus 1 maka tulangan dalam beton pad footing ini akan terlihat sangat jelas. Kemudian kita coba Ctrl plus 2. Ctrl plus 2 akan memberikan kesan transparan. Kemudian Ctrl plus 3 akan memberikan kesan grayscale, di mana dalam mode grayscale ini kita masih bisa melihat pembesian itu sendiri. Kemudian Ctrl plus 4 maka akan membuat komponen tersebut menjadi solid kembali. Nah, ini adalah cara pembesian pad footing yang pertama. Kemudian untuk pad footing yang kedua, caranya adalah yang pertama ini kita copy dulu yang sudah ada. Kita cek dulu pembesiannya. Oke, untuk pad footing yang ada di B3 kita hapus dulu pembesiannya. Nah, kita buat menjadi solid dengan Ctrl 4.
Cara kedua yang bisa dilakukan untuk membuat pembesian pada pet footing adalah dengan menggunakan menu bar group. Oke, menu bar group ini bisa kita temukan pada toolbar rebar. Nah, pada rebar ini ada yang namanya bar group. Kita klik bar group, lalu akan langsung muncul di sini sebuah arahan pick the part to reinforce. Artinya kita pilih dulu, kita klik dulu item yang akan kita berikan pembesian. Lalu pick the shape of the bar. To finish, press middle mouse button. Jadi dalam menggunakan aplikasi Track Class Structures, mouse akan digunakan dengan sangat optimal. Nah, middle click ini sangat jarang kita gunakan, namun dalam Track Class Structures digunakan. Pick the shape of the bar. Jadi kita akan membentuk profil tulangan dari footing yang sudah kita buat. Nah, pertama kita buat shape-nya, kita buat bentuknya seperti ini. Nah, ketika sudah kita bentuk persegi, maka middle click. Nah, lalu akan muncul pick two points to indicate the ring to reinforce. Jadi maksudnya adalah profil tulangan yang sudah kita bentuk tadi akan berjejer ke sisi yang mana. Nah, kita akan jejerkan profil tulangan tersebut ke arah sumbu Y ya. Ke arah sumbu Y berarti dari titik ini menuju titik yang ini. Nah, secara otomatis pembesian terhadap sumbu Y itu sudah selesai. Begitu cepat. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita akan membuat pembesian pada sumbu X. Cara yang sama, klik bar group, kemudian pick the part to reinforce, bentuk profilnya persegi. Selanjutnya middle click, kemudian kita tentukan arah jejer dari tulangan yang sudah kita bentuk tadi. Dalam hal ini akan berjejer ke sumbu X. Iya, kita lihat. Nah, ini sudah terbentuk ya. Kalau kita perhatikan, untuk pembesian pet footing dengan cara yang pertama dan cara yang kedua, maka cara yang kedua ini lebih akrab kita jumpai dalam pembesian pet footing di Indonesia. Nah, namun kalau kita perhatikan di sini pembesiannya masih bertabrakan satu sama lain. Nah, ini elevasinya masih sama, ini tidak mungkin pembesian akan dilakukan seperti ini. Maka kita akan setting dari propertiesnya. Sebelum kita setting ke properties, maka kita akan buat dulu laser barnya. Nah, cara yang sama, kita menggunakan bar group, lalu pick the part to reinforce, kita bentuk profilnya. Oke, middle click, lalu berjejer ke sumbu Z. Nah, di sini laser barnya sudah terbentuk, namun masih bertabrakan. Selanjutnya, untuk membuat pembesian ini lebih rapi karena ini masih bertabrakan, kita akan setting berdasarkan selimut betonnya. Untuk memudahkan pembedaan antara pembesian sumbu X, sumbu Y, dan laser bar, maka kita bisa berikan identitas warna yang berbeda-beda. Kita klik tulangannya, lalu akan muncul properties.
Ini warnanya bisa kita variasikan, modify. Lalu yang sumbu Y kita berikan identitas warna juga, kita gunakan yang merah saja. Kemudian untuk laser bar kita gunakan warna kuning ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti yang kita ketahui, pada pembesian pad footing, laser bar itu berada di tepi yang paling luar. Kita klik laser bar, lalu akan muncul properties dari laser bar itu sendiri. Yang pertama di sini ada size-nya kita gunakan diameter 10 saja, 10 mili. Kemudian bending radius ini merupakan sudut tekuk dari tulangan itu sendiri. Di sini kita gunakan saja 1D ya. 1D berarti sama dengan 10. Di sini 10, di sini 10 juga. Nah, di sini ada yang namanya rebar group type. Rebar group type ini merupakan bentuk pembesian untuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan profil dari pad footing yang kita sudah buat. Nah, karena pad footing yang kita buat ini bentuknya persegi, kita gunakan rebar group type yang normal. Oke, selanjutnya di sini ada hook. Hook itu adalah tekuk ya, tekuk pada ujung tulangan. Nah, ada berbagai macam, 90 derajat, 135, 180. Nah, kita gunakan saja yang 135. Kemudian hooknya di sini ada dua macam, hook at start, hook at end. Nah, dua-duanya harus sama ya. Kita gunakan yang 135 saja. Ini berdasarkan kebutuhan saja, jadi teman-teman bebas memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian selanjutnya cover thickness. Cover thickness ini merupakan selimut beton. Nah, dikarenakan laser bar ini berada pada sisi terluar, maka selimut beton ditentukan berdasarkan posisi laser bar itu sendiri. Sini kita coba gunakan saja selimut betonnya 3 cm atau 30 mili. Kita isi semua 30 mili. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada distribution. Distribution ini artinya penempatan dari laser bar itu sendiri. Ada beberapa ketentuan yang bisa kita tetapkan. Yang pertama itu adalah exclude. Exclude ini artinya meniadakan. Jadi kalau kita klik di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama non, artinya all reinforcing bars include. Tidak ada tulangan yang dieliminasi. Coba kita modify dulu ya untuk lebih jelas. Modify. Nah, kalau kita perhatikan pada laser bar ini berjumlah 4 ya. 1, 2, 3 dan 4. Untuk tepi atas dan bawah itu tidak terpakai, sehingga untuk exclude-nya kita pilih first and last, sehingga otomatis laser bar posisi paling atas dan bawah itu akan hilang. Nah, tersisa 2 di tengah. Selanjutnya untuk penentuan jumlah laser bar itu bisa ditentukan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan spasi atau jarak dari laser bar itu sendiri. Kemudian yang kedua berdasarkan jumlah laser bar yang dikehendaki. Di sini coba kita tentukan berdasarkan spasi ya. Nah, sudah diketahui bersama bahwa tinggi dari pad footing kita itu 50 cm. Nah, kemudian untuk laser bar di sini coba kita berikan jarak 125 ya, 12,5 cm. Modify otomatis jumlah laser bar kita akan menjadi 3.
Selanjutnya kita akan setting tulangan arah sumbu X dan Y. Nah, untuk tulangan X dan Y, jaraknya itu mengacu dari tulangan terluar. Selanjutnya kita akan setting penulangan pada sumbu X. Nah, kita klik dulu tulangan arah sumbu X. Kita sudah tentukan warnanya, warna biru ya. Kita klik, maka properties akan muncul. Kemudian tinggal kita setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk diameter tulangannya kita gunakan yang 16. Bending radiusnya sesuai dengan diameter dari tulangan itu sendiri. Untuk hooknya atau tekuknya kita gunakan yang ini ya kawan-kawan, 135 derajat. Untuk cover thickness kita sesuaikan dengan penentuan cover thickness sebelumnya, yaitu pada laser bar. Nah, pada laser bar sudah ditentukan cover thickness-nya itu sebesar 30 mili. Otomatis untuk cover thickness pada tulangan sumbu X itu tidak boleh sebesar 30 mili karena pasti akan bertabrakan, sehingga dia harus lebih besar. Seberapa besar? Nah, caranya sebenarnya sangat gampang, hanya tinggal kita menambahkan selimut beton sebelumnya dengan diameter tulangan dari laser bar itu sendiri. Tulangan laser bar kita gunakan 10 mili, kemudian selimut dari betonnya itu 3 mili, bertotal 40 mili. Nah, kita lihat tulangan di sumbu X. Oke. Di sini sudah tidak bertabrakan lagi ya. Untuk sumbu X ini yang ini ya. Oke, tulangan sumbu X-nya sudah aman. Oke, masih bersinggungan sedikit. Nah, kalau masih bersinggungan sedikit seperti ini, tinggal ditambahkan saja 42 mili, 42 mili, 42 mili modify. Nah, ini sudah aman ya, sudah tidak bersinggungan. Selanjutnya untuk tulangan sumbu Y kita setting kembali. Diameter 16, oke. Selanjutnya cover thickness. Nah, hooknya 135. Cover thicknessnya tadi kita sudah menggunakan 42, kemudian plus 16 dikarenakan tulangan sumbu Y itu berdiameter 16 mili, sehingga cover thickness untuk tulangan sumbu Y 42 ditambahkan 16 kurang lebih 58. Kita modify. Nah, setelah kita lihat bersama bahwa sudah tidak ada tulangan yang bertabrakan lagi. Oke, begitu mudah dan cepat ya. Jadi kita tidak perlu menggambar dengan susah payah seperti di AutoCAD. Di sini menunya sudah ada, hanya tinggal kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu adalah dua jenis cara penulangan untuk pad footing. Kalian lebih prefer ke yang mana? Apakah penulangan berdasarkan pad footing di grade A3 atau penulangan pad footing pada grade B3? Selanjutnya tinggal kita copy saja ke setiap titik yang membutuhkan pad footing.
Oke, untuk lebih gampang kita buat dalam view solid dulu ya, Ctrl 4. Kemudian klik kanan, copy. Iya. Selanjutnya kita copy spesial. Linear ke arah sumbu Y. Jaraknya 8000, karena ke bawah maka minus. Copy. Kita lihat dari bentuk 3 dimensi. Ctrl 1. Intro. Nah, jadi lebih cepat dan lebih mudah, bukan? Baik, pada sesi selanjutnya kita akan sama-sama belajar mengenai pembuatan kolom beserta sambungannya. Demikian pertemuan kita pada sesi kali ini. Salam Engineers.